Mungkin dari awal dikit ini yang aku masih skip, bukan skip, aku yang masih lihat beberapa yang skip tadi tentang objektif. Ini tolong dituliskan guys, karena ini masuk grading rubik. Kalau kalian ingat grading rubiknya di sini, nomor 1 itu analytical objektif. Jadi harus di set tuh si analytical objektif atau yang ingin kalian lakukan di sini tuh apa gitu. Beberapa tadi aku masih lihat yang dia langsung nunjukin data cleaningnya gitu, tapi nggak setting objektif di awal gitu. Itu nanti kalau misalkan boleh ada yang belum, ditambahin. boleh tambahin ya. Kalau ada yang belum nanti Siap, siap. boleh ditambahin. Santai. Oke. Thank you. Oke, kemudian tadi ya, ini gender, kemudian distribusi usia, kemudian pekerjaan sama income, sama referral code gitu. Nah, ini kayak kita bisa tambahin nih, apa namanya, business insight-nya, kayak rekomendasi, this means we don't need to burn our budget on referral code promotion, karena dia menilai 37% ini udah apa yang cukup bagus gitu. Again, aku nggak bisa garanti semua tugasnya orang-orang di Seoul bahkan itu sama jawabannya. Bisa jadi nanti ada yang ketemu ini lebih rendah atau lebih tinggi, nggak masalah. Bisa jadi rekomendasinya juga berbeda, itu juga nggak masalah. Yang penting the way logiknya dapat lah untuk mengerjakan. Di sini average AUM per user, lebih ke per user and per mutual fund type-nya sih di breakdown. Ini Agus sama September tadi. Jadi kalau dilihat dari back-end ininya, perhitungannya dia yang dilakukan, jadi kan tadi kan di awal tadi ya, yang kita tuh udah punya, nah tadi sebentar, yang monthly aja, yang monthly. Nah, kita tuh ini udah punya ini nih tadi, jadi mungkin Kak Sahid tanyain. Jadi kayak kita punya user ID sama monthly. Jadi tabel daily balance itu di grup by user sama monthly, guys. Kayak gini nih bentuknya datanya kan. Jadi satu user itu ada 2 row karena monthly itu beda gitu. 2. Nah, idenya adalah si orang ini idenya tadi di grup by ini langsung di grup by mon. Karena dia grup by per mon, artinya ID-nya nggak ada kan. ID-nya tadi, user ID-nya itu nggak kita perhitungkan gitu, karena tadi ya karena dia emang objek, bukan numeric integer yang bisa di min gitu kan. Nah, dia langsung begini, kemudian idenya adalah ditranspose datanya bentuknya supaya bentuknya ada kanan kiri kayak gini. Nah, habis itu baru deh sebentar. Tadi dia itu kan mintanya buy per customer ya. Jadi yang dilakukan di sini DF buy ini dia itu dari semua tabel tadi, semua kolom tadi dia itu nyari yang ada kata-kata buy-nya lah intinya. Pertama buy stock, kemudian money market, kemudian bond, sama mix gitu. Nah, caranya kita pakai ini, string contain buy gitu. Dia bikin DF buy yang mengambil dari tabel yang atas tadi, itu by index yang contain by itu intinya. Nah, habis itu baru deh dia DF buy yang yang Agustus sama September. Terus dia baru kayak gini. Ya, terserah idenya sih, guys. Yang penting jawabannya perbandingannya sama. Nah, ini sel ya udah dia berarti dia itu harus pakai sel sih. Nah, konten sel ini gitu.
Nah, terus ini untuk menghitung profit. Nah, kalau menghitung profit yang dilakukan adalah, nah dia DFAUM pakai profit. Ini dia. Nah, profit ini dari mana? Profit itu tadi kalau nggak salah nggak ada di tabel asli ya, nggak ada di tabel asli. Jadi yang profit tadi adalah part of kita transform datanya yang di awal. Sorry, aku naik turun ini ya, menunjukin yang profit. Nah ini profitan tadi, end of period, AUM dikurangin sama investnya gitu. Dia pakai tabel itu untuk menghitung profit, contains profit di sini. Itu ya udah. Ternyata mix profitnya paling nggak worth it sih, negatif gitu. Ya by the way itu semua ada di sini guys ya. Yang tadi dia hitung. Jadi pertama how many user tadi udah, average AUM-nya, terus buy and sell per customer, sama profit. Ya. Ini basic yang harus ada sebenarnya. Jika misalkan kalian belum ada, bisa ditambahkan lah untuk part-part ini. Intinya kalau misalkan udah punya apa ya dari tabel balance tadi, terus bikin profitnya gitu, ya itu udah aman lah untuk menghitung 1, 2, 3 ini. Itu udah aman. Gitu. Nah, terus kita bisa move ke key trends. Nah, di bagian key trends, nah dia menghitung menjadi dua bagian. Yang pertama adalah daily nih. Jadi daily ini tuh datang dari tadi sih, dari tabel user balance daily tadi biasa biasa gitu. Terus ya apa yang mau kita lihat gitu. Coba kita cek di sini ya. Group balance by day, by week, and by month. Jadi harus ada 3 ya guys ya. Dan visualize user balance sama transaction. Apakah ada low season sama high season? Apakah decreasing atau increasing atau stagnan aja gitu. Nah, pertama adalah daily transaction count. Nah, berarti kalau kita udah punya tabel tadi, bayangkan kita udah punya tabel user daily balance gitu, ya udah itu tinggal kita menghitung aja gitu, ada berapa user, kita group by per date gitu. Jadi kan ada date-nya yang sama tuh, nah, makanya nanti kita group by date-nya, jadi ketahuan tuh satu date itu ketika di count usernya itu ada berapa orang kayak gitu. Kayak misalkan gini, berarti di tanggal segini kan ada 75 user yang transaksi gitu ya. Dan untuk ngeceknya, I think ini ke kanan harusnya angkanya sama sih, yang bagian perhitungan usernya. Kok gini kenapa ini? Kecuali kalau saham transaksinya ya, karena nggak semua user melakukan transaksi kan. Gitu. Idenya dari tabel user balance tadi, kita group by date ya, supaya dapat informasi-informasi inilah. Nah, terus kalau ini tadi dia menghitung transaction count, jadi campuran itu dia stagnan, cenderung 0 gitu, zero transaction on weekends. Karena ini cuma 2 bulan datanya, jadi tapi ini ketahuan sih, kan misalkan nanti mungkin bisa dicek ya, ini tuh happen pas kapan nih, karena trennya dia ada tren turun-turun terus nih. Nah, ini pas kapan, apakah pas weekday atau pas weekend, pas turun orang-orang nggak main saham gitu. Ini apa nih yang kedua nih, dalam ngecek.
Kalau ini berarti dia menghitung semuanya sih, gabungan. Dia menghitung gabungan dari transaksi ini tadi. Tapi ternyata tidak menemukan pattern yang gimana-gimana. Justru patternnya ada di masing-masingnya gitu pas per hari. Oke. Nah, terus how about trends over time? Is it increasing or decreasing? Oh, kalian udah diajarin ini belum ya? Mencari seperti ini sama Kak Vilo? Belum kayak Mas. Ini Belum ya? regrade tadi tuh. Bukan dingin. Hmm, money market. Oh, oke. Nah, ini kalau sebetulnya sebetulnya ya guys ya, yang ini kan stok doang ya. Yang ini sama yang ini itu menurutku sama. Cuman bedanya ini trend line bentuknya gini. Kalau tadi itu hanya di plotting-plotting aja. Nah, ini tuh kalau misalkan mau digabungin garisnya ya sama kayak yang atas tadi basically. Nah, dia turun jatuh di situ, dia turun lagi ya. Sama sebenarnya. Cuman ini untuk membantu apakah kita bisa melihat tren. Karena kan kalau dari sini ya secara apa ya pandangan secara sekilas saja kita udah tahu lingkungan naik nih sebenarnya. Naik kan sebenarnya. Tapi kita nggak tahu berapa kenaikannya itu seperti apa sih, signifikan atau enggak gitu. Nah, di sini dia uh, dibantu menggunakan si trend line. Nah, ini tuh sebetulnya cuman pakai scatter sih guys nih. Pakai pakai apa namanya? Visualisasi biasa, yaitu di sini dia pakai scatter, X-nya date, Y-nya kolom pasar uang, stok itu. Nah, terus dia ada trend line ini sebenarnya yang bikin kelihatan trend line-nya. Nah, ya gitu. Terus untuk menghitungnya ini aku kurang tahu sih dari mana dia bisa menghitung ini. Angkanya muncul dari mana ya? Karena di sini nggak ada angka, atau mungkin nggak sih, nggak muncul otomatis. Ini muncul nih ternyata. Kalau dilihat di sini guys. Jadi kalau jadi pakai trendline OLS, dia akan muncul R squaring-nya di angka 75%. Ya, jadi kita bisa mengatakan by data gitulah. Kalau ini tuh naik atau turun sih gitu. By pakai angka ini 70% berarti artinya kan dia significantly naik gitu terhadap trennya ini gitu. Kan naik semua sih, kecuali ini. Oh, ini mix ya, yang mix transaction tadi emang agak nggak jelas kan, jadi emang ini nggak bisa conclude that trend is really increasing. Nah, karena kan kenapa kok cannot include, cannot conclude, karena secara gambarnya dia naik sebetulnya, cuman persebaran datanya ini, setiap datanya ini terhadap garis lurusnya ini hanya 16%. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini naik. Tapi apakah kita bisa mengatakan ini turun juga enggak, karena ini cuma cenderung naik, atau stagnan juga enggak. Dia jawabannya adalah we can conclude sebenarnya kalau ini naik gitu. Paham ya di sini guys ya, maksudnya ya guys ya. Jadi kalau misalkan di sini hanya melihat gambaran aja kita bisa mengatakan naik sebenarnya, tapi ya, ini menggunakan inilah apa trendline untuk membantu berapa persen sih kenaikan yang ada gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Boleh minta tolong di liatin yang tadi nggak code-nya yang apa sintaknya yang pertama. Yang mana kak? Yang ini, yang pas kamu jelasan pas di awal. Kayaknya di atas deh. Itu.
Ini Mm-mm. ya, jadi ini tuh karena dia menghitung end of month period aja sih, makanya dia pakai tanggalnya sekian sampai tanggal sekian. Karena data aslinya kan ini daily DF, daily user balance. Kalau yang di bawahnya ini apa, Liv? Ini, Heeh. ini dia ganti nama sih sebenarnya. Hmm. Ini dia ngedrop beberapa yang mungkin nggak perlu, tapi dia ganti nama nih ke bahasa Inggris. Hmm. Ganti nama doang sih, Kak. Oke. Terus di bawahnya masih ada nggak ya? Nah, ini Oh, tadi iya. yang bagian apa? Transform data tadi. Jadi kan profit Mm-mm. ini kan nggak ada kan di data balance kan. Dia menghitung profitnya supaya kita tahu uh, profitnya, investornya gitu, buy-nya gitu, sell-nya berapa. Nah, di Berarti sini di masih ada nggak? kode yang tadi itu penambahan kolom juga Mas ya. Stock profit itu berarti penambahan kolom dari hasil pengurangan Mm-mm. stok EUM-nya sama invested-nya ya. Ya, betul. Ini dia pakai function assign kalau mau bikin profit gitu ya. Kalau bikin profit, bikin kolom baru, ya nggak masalah sih. Atau kalau kalian mau pakai gini misalkan, bikin kolom misalkan stock profit lah. Nah, ini sama ya, hasilnya juga akan sama munculnya. Gitu. Kalau assign posisi kolom itu bisa otomatis di code atau lebih ke manual. Kalau dilihat di sini sih dia otomatis sih Kak ya. Kalau manual, aku belum pernah nyoba sih kalau manual. Aku belum pernah coba kalau manual. Cuman ya kalau misalkan pengen manual ya mungkin bikin dulu kayak gini. Jadi dia akan muncul di paling belakang. Habis itu kita bikin bikin tabel baru gitu. Bikin tabel baru dengan DF and new. Itu susunannya apa gitu sih. Baru kita nyusun ulang di bagian sini itu juga mungkin bisa. Kalau misalkan ada add column in specific order gitu mungkin bisa sih Kak Vira, tapi aku belum pernah tahu. Kita coba atau dia coba cek aja. Assign a column in middle, apa bahasa ini, middle of table in Python. Nah, kayak gini bisa nih Kak Vira ternyata. Kita mau naruhnya di indeks keberapa dari kolomnya sih. Jadi ini indeksnya. Jika di sini kan dia punya new column isinya 789, terus dia kasih lokasinya di indeks di 0, berarti di paling depan gitu. Dikasih nama kolom A. Ya, akhirnya dia taruh depan sendiri nih. Jadi kalau misalkan pengen taruh di tengah-tengah ya mungkin ini diganti 2, jadi E1 gitu misalkan, dia akan harusnya ada di antara B dan C sih gitu. Taruh di tengah-tengah. Bisa ya jawabannya, cuman aku belum nyoba sih. Nanti mungkin bisa kita coba. Kalau fungsi assign kerjanya gimana? Coba kita cek. Assign. PD dan assign coba ya.
Nah, kayak assign ini memang untuk tools supaya cepat untuk assign multiple column sih, biar nggak satu-satu sih. Set up, I can get manually. If I don't want to manually type into columns left. Answer-nya mana dia nggak pakai assign. Nggak ada. Coba kita cari lagi. Itu ini data assign. Use assign with multiple column argument. Ya, ini emang untuk bareng-bareng sih, untuk with multiple column argument. Jadi di DFSN dia akan nambah kolom 1, bisa kolom 2, kolom 3. Kalau di sininya Panda sih assign new column to data frame, returns a new object with original column with the new one existing that are recent will be overwritten. Ya kurang lebih gitu sih mungkin. Kak Vira emang untuk assign banyak tuh, langsung beberapa sih kayak gini. Ya mungkin nanti bisa dicoba-coba guys. Karena aku juga nggak tahu kan, makanya kita langsung searching aja di Stack Overflow. Pasti nanti banyak orang yang udah pernah mengalami. Jadi santai, nggak apa-apa kalau kita nggak tahu. Oke. Nah tadi lanjutin tadi ya. Ini end period udah sih. Dia sampai sini aja bikinnya. Kemudian ini dia mencoba untuk kolom diagregatkan sehingga kita bisa punya total buy, total sell, and net gitu. Ini dia mengganti date-nya menjadi bulan, bukan mengganti sih, dia nambahin kolom bulan paling kanan. Nah. Dari tabel daily user ya, bukan end of period tadi. To calculate total buy at positive value, total column, total sell, negative value. Nah ini dia pakai sign, lagi-lagi dia pakai sign. Ya supaya emang langsung bisa mengerjakan semuanya gitu sih, jadi satu nggak atu-atu. Nah, terus di sini ada net. Ya, kalau net itu dia menghitung total buy sama total sell. Gitu. Mas mau nanya dikit Mas. Boleh. Jadi kan kalau misalkan di data yang daily itu kan emang ada yang none ya, yang tidak ada isi. Sedangkan tadi kalau di bagian yang end of period balance itu kan tetap dia melakukan ini ya, melakukan apa namanya pengurangan kan, dan tetap ada yang none juga gitu kan. Kayak stock profit itu nanti berarti kalau yang di agregat tadi yang pakai apa, yang banyak tadi ke bawah itu tuh dia merubah yang nan tadi karena apa namanya
value-nya kurang dari 0, dia jadi 0 gitu Mas ya, atau gimana Mas? Ya, jadi di sini yang ingin dia lakukan adalah dia pengen merubah si total buy stock ini jika kalau aku coba bacanya ya, ini kayak if di Excel gitu loh guys. Jika dia lebih dari 0, maka dia ada nilainya dia sendiri. Tapi kalau dia bukan 0 gitu ya, atau kurang dari 0, maka dia adalah diisi 0 gitu. Kalau bacanya kayak gitu sih, Kak Zahid. Jadi memang yang nan tadi diganti ke 0 gitu. Berarti nanti outputnya yang di bawah tadi memang karena tidak ada ini ya, tidak ada profit, tidak ada transaksi, tidak ada totalnya, berarti 000 gitu Mas ya berarti ya. Yang mana yang ini? Itu kan berarti awalnya ada yang nan kan Ya, awalnya ini nan diganti ke 0. kan. Betul. Siap. Coba kita cek ya, coba kita cek salah satu. Nah, inilah, misalkan ini. Dia 50701 di tanggal 30 Agustus. Benar sih, saham AUM-nya nan. Saham AUM tadi namanya apa ya? Jangan saham AUM lah. Di saham Investmon apa ada nggak saham transaction amount? Ini dia dari segmen. Nah, ya ini saham transaction amount yang nan ini. Jadi yang awalnya harusnya dia jadi 0 lah intinya. Kalau kita cek di bawah kan, oh namanya udah diganti ke sama dia, sorry. Ini ya, total sell stock. Ini yang total sell stock ini kan adalah nama ini yang baru, nama kolom yang baru, yang mana isinya adalah ini kan. Kalau DF user pool-nya saham ini kurang dari 0, maka dia mengisi dirinya, tapi kalau enggak dia 0 gitu. Udah, sini ganti 0 intinya. Ya, benar sih kayak gitu sih, Mas. Thank you Mas Ali. Oke. Nah, terus yang end of period tadi juga di grup. Jadi emang kayak kita punya dua point of view gitulah. Yang pertama end of period, yang kedua itu daily sama monthly gitu. Nah, ini dia mengganti namanya juga. Enggak, dia manggil beberapa aja nih. Di merge. Oh, ini udah digabungin sama dia guys. DF monthly transaction ini di merge sama DF end of period. Nah, ini ada yang masih ada yang nan ya, karena memang tabelnya nggak semua dia benerin tadi, dia cuma benerin yang agregat ini doang, user balance doang. Nah, baru tuh dia di sini. Nah, di sini dia menghilangkan NA-nya itu pakai, aku kemarin lihat fill NA deh kalau nggak salah. Mana ya, handling sing data. Nah, ini dia pakai fill NA. Oh, ini referral deh. Sorry. Nah, ini fill NA dengan 0. Jadi yang nggak datanya diganti sama 0 sama dia. Gitu. Oke. Bisa cukup belum Kak Meli untuk ininya? Udah cukup Liv. Thank you. Oke. Oh, Mas mau nanya Mas, Iya, Adrian. kalau misalnya yang nan itu kita misalnya pakai pendekatan berbeda, boleh kalau misalnya nggak kita isi pakai 0 gitu? Isi pakai apa? Misalnya dimeanin gitu atau nggak dibuang gitu, boleh nggak? Atau emang harus 0 sebenarnya? Nah, ini sih tadi yang mungkin Kak Vilo mention itu adalah nan-nya itu emang tadi bahasanya apa ya? Missing at random. Iya, missing at random atau bukan gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan dia missing, karena kan nan itu antara dia emang nggak beli, nggak transaksi gitu, atau emang nan dari sananya kan, maksudnya kayak kesalahan sistem atau seperti apa gitu kan. Nah,
Tapi di dalam case ini, karena ini kita mainnya transaksi, berarti kita bisa assume lah mungkin ya. Kita assume kalau none ini memang dia tidak transaksi gitu. Dan ya kalau tidak transaksi artinya dia digantikan 0 kan, bisa digantikan 0 instead of dihapus gitu. Karena kalau dihapus kan jadi kita menghilangkan semuanya gitu sih yang none gitu sih. Adrian. Oh ya, oke. Thank you, Mas. Ya mungkin dalam beberapa case bisa diganti ke min atau gitu kalau misalkan sedikit gitu ya. Dan memang itu konteksnya adalah ini data emang hilang gitu by system, bukan padahal dia transaksi tapi dia hilang gitu. Itu baru diganti sama nilai gitu, min atau value-nya. Masih tunjuk. Nah, ini yang mungkin agak tricky nih di bagian ending outlier, tapi untuk daily user balance data. Nah, di sini tuh dia mencoba nggak menghitung outlier untuk yang 0, guys. Ya, jadi untuk yang angka-angkanya 0 itu tidak dihitung tidak diikutkan sebagai outlier ya, karena memang dia tidak beli kan, dia tidak transaksi. Jadi ya sebetulnya kita nggak bisa menghitung dia dalam menghitung outlier. Makanya dia di bagian outlier itu dia mengambil nilai yang tidak sama dengan 0. Ya, semuanya ya, pasar uang, saham, pendapatan tetap gitu. Yang tidak sama dengan 0 baru dihitung outlier-nya. Kalau minus gimana? Soalnya kan yang minus tuh ada di statement tuh bahwa kalau minus tuh artinya apa gitu ya di daily user gitu. Jadi kan minus ini kan masih dalam taraf yang memang punya maksud gitu. Ya, kalau minus nggak apa-apa sih, Kak. Selama dia tidak none yang tadi gitu. Karena kalau misalkan minus juga ya ini memang bisa minus sih. Di minus masih kita hitung, dan minus kan mau nggak mau minus itu masih terhitung dalam outlier kan. Kalau misalkan sampai minus ya juga ya nggak apa-apa, cuman kalau dia masih di bawah minus lagi bisa jadi dia outlier. Tapi minus masih masuk kok, Kak Meli, selama memang itu adalah nilai transaksinya. Nggak apa-apa. Ya, Kak. Oke. Nah, ini another way untuk mendapatkan nilai tertentu ya. Jadi nggak pakai log, kan kita kemarin kan pakai log nih. Dia pakai between. Nah, kalau kita kemarin kan pakai lebih besar lebih kecil gitu, atau iya kita kemarin lebih besar lebih kecil, karena ini pakai between. Ya nggak apa-apa. Berbeda. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nanti kalau udah di group by monthly, weekly, nanti bisa dibikin trennya. Kayak tadi kan emang dimension di sini harus by day, by week, by month. Kita punya data day-nya, terus kita tinggal pakai ISO week. Kalau kemarin day of week, day of week kita kemarin pas TLSIM, terus kita bisa pakai group by month kayak tadi barusan juga untuk ininya. Ini kalau misalkan ada yang kurang, perlu ditambahkan aja guys ya, nggak apa-apa. Karena ini harusnya nyangkut ke milestone 2 sih, di user persona itu, si clustering ditambahin aja nanti. Oke, mungkin aku udah mau tanya lagi, kalau enggak mungkin kita bisa akhiri guys. Aman ya. Thank you Mas